Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Jangan lupa untuk bantuan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Memberikan manfaat bagi kita semua yang mengalami keluhan seputar lambung. Barangkali video-video dari saya membantu bagi teman-teman ya yang ingin menangani sendiri di rumah ya. Jadi menangani sendiri di rumah itu bisa seputar lambung. Syaratnya nomor satu itu jaga pola makan. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi salah satu komen. Kita bacakan dulu komennya dari Kak Nister Gates. Oke, kita bacakan dulu. Lah sekarang yang saya seperti persis ini mas. 2 jam lapar, kalau nggak dimakanin gemeter, lemes, kadang kaki dingin. Tapi pas dimakanin kalau makanan nggak cocok lauknya, meskipun kenyang, sama aja langsung gemeter, lapar lagi Mas Ruby. Gimana Mas solusi selanjutnya? Oke, untuk kanister. Jadi ini sama seperti saya dulu ya. Saya dulu itu mengalami GERD ya, yang disertai dengan anxiety ya. Itu dari kesehatan usus halus kanister. Oke, untuk kanister, ini makanan ini enggak boleh salah makan. Maksudnya enggak boleh itu kakak harus mengerti betul makanan-makanan apa yang boleh dan makanan-makanan apa yang tidak boleh. Makanan yang tidak boleh itu kakak nanti akan tahu-tahu sendiri ya, seiring dengan perjalanan pengalaman ya, nanti tahu mana yang enggak cocok. Kalau berdasarkan pengalaman saya, yang enggak boleh dimakan itu segala jenis makanan dari gandum. Tepung terigu itu enggak boleh, Kak. Kemudian makanan-makanan berlemak itu juga enggak boleh, ya. Makanan berlemak enggak boleh. Kemudian makanan-makanan yang berpengawet ya, ada pengawetnya, perasanya ya, terlalu tajam ya, enggak boleh itu. Snack-snackan, kerupuk, bakso, mie enggak boleh, Kak. Nah, kenapa sih kok bisa gemeter seperti itu, teman-teman? Gemeter itu, teman-teman ya, jadi tubuh kita ini imunnya itu ya berantakan. Kalau semisal itu kita cek lab ya, bisa jadi itu ada autoimun. Karena apa? Harusnya kita itu makan kenyang dan bertenaga, tapi kita malas baliknya. Bahkan dulu itu saya pernah setelah makan 1 jam, kemudian saya salah makan ya, atau seperti kakak tadi ya, saya makan oatmeal ya. Oatmeal, saya kasih madu, saya kasih kurma. Saya langsung gemeter, Kak. Tremor gini. Itu padahal udah makan. Seketika itu saya kaget kok kenapa bisa seperti ini. Akhirnya saya makan nasi sama bayam, sama lauk ya, ikan, ayam kalau nggak salah. Kemudian stabil lagi. Nah, akhirnya situ saya mencari tahu yang saya alami ini apa. Setelah saya mencari tahu, ketemu ya yang saya alami ini. Yang pertama saya mengalami GERD. pH asam lambungnya tidak ideal karena saya ada sesaknya, sesak berat. Disertai dengan gejala-gejala tadi, lemes, keliengan, ya, tidak bertenaga, kelelahan kronis, ya, lemes banget pokoknya. Dan istilahnya keliengan itu kita seperti apa ya istilahnya ya, mumet lah istilahnya seperti itu. Itu sepanjang hari, Kak. Nah, akhirnya saya konsumsi cuka apel. Nah, cuka apel itu probiotik. Bagi kakak coba dirutinkan minum cuka apel, Kak. Cuka apel rutinkan dengan syarat tidak ada perut perih panas, ulu hati nunjem, lanjutkan cuka apel. Kemudian laksanakan puasa. Kenapa puasa, Kak? Bukankah dengan kita puasa nanti kita malah tidak kemasukan kalori? Memang benar. Kita men-stop pencernaan kita, mengistirahatkan pencernaan agar tubuh kita merecover atau memperbaiki dirinya sendiri. Dan setelah saya rutin puasa seminggu sekali, seminggu 2 kali, pemulihan berangsur-angsur Kak membaik. Pelan-pelan Kak. Dari yang biasanya saya itu jam 7 udah makan, jam 8 makan, jam 10 makan, itu setelah saya puasa Kak, enggak gemeter badan saya, tidak gampang gemetar, tidak gampang lemas. Saya pada saat itu nekat puasa karena saya beranggapan saya makan ini salah, makan itu salah. Udah, saya harus istirahat pencernaan saya. Pada saat itu saya tidak ada referensi dari mana-mana. Pokoknya saya coba untuk puasa. Saat puasa harus sahur ya. Saya sahur, kemudian puasa.
minum minim 2 sampai 3 gelas, kemudian puasa. Nah, saat puasa itu unik ya. Jam 8 yang biasanya saya gemeter atau lemes atau lapar, badan saya semakin berenergi. Kemudian besoknya lagi berenergi ya. Hari itu ya jam 9, jam 10, jam 11 berenergi teman-teman. Jam 12 loh kok semakin keluar energi saya gitu ya. Semakin pencernaan di stop ya, semakin tubuh kita mendapatkan energi. Nah, berarti terapi untuk GERD yang disertai dengan anxiety ya, itu puasa itu bisa dijadikan salah satu terapi. Akhirnya saya sampai jam 3 sore itu terasa sesak. Jadi istilahnya ini kan saya GERD ya, katupnya kan terbuka. Jam 3 sore itu udah sesak berat akhirnya saya minum. Nggak kuat saya untuk puasa. Saya ulangi lagi besoknya, saya langsung 3 hari berturut-turut puasa. Setelah itu jeda tidak puasa 4 harian, kemudian puasa lagi seminggu sekali, seminggu 2 kali. Gitu kak ritme saya. Dan saya pulih di 9 bulan. Bukan waktu yang singkat. Jadi pola-pola puasa itu saya lakukan kurang lebih di 7 bulanan. Sehingga bisa pulih total dari GERD anxiety ini ya. GERD anxiety itu anxiety-nya dari leaky gut ya. Saat terjadi leaky gut ya, umumnya juga disertai dengan GERD ya. Namun bisa juga leaky gut tanpa GERD juga bisa. Karena saya juga mengalami, saya pulih di 9 bulan, kembali pola makan bebas 4 bulan, makan semuanya bakso, mie, tepung terigu masuk semua. Akhirnya saya kelingan lagi, lemas lagi dan anxiety lagi. Dan sekarang ini sudah di 1 bulanan dan alhamdulillah sudah pulih kembali dan tinggal anxiety sedikit gitu ya. Jadi anxiety itu kecemasan kalau saat berkendara masih tidak bisa di kecepatan tinggi karena konsentrasi otak kita masih belum begitu pulih ya. Hormon serotonin kita, hormon ketenangan kita masih belum begitu maksimal istilahnya seperti itu. Oke. Untuk kakak, saran saya itu tadi cukupi probiotik. Terserah mau pakai probiotik apa. Kalau saya pakai cuka apel karena saya tidak ada luka lambung. Kalau kakak Nister ya, ini punya luka lambung, coba pakai probiotik yang aman untuk luka lambungnya. Misal tidak ada luka lambung, bisa pakai cuka apel, bisa tape singkong, bisa. Kalau saya dulu kombinasi 3 probiotik. Cuka apel, tape singkong, dan proemban. Proemban ini fermentasi dari lidah buaya dan beberapa bakteri-bakteri baik. Itu di TikTok saya ada ya. Nama TikTok saya nih, Ruby Store seputar lambung. Silakan bisa disimak di TikTok saya. Setiap hari saya live di TikTok. Oke gitu kak ya. Saran dari saya cukupi probiotik, makanan dijaga, kemudian perbanyak protein hewani ya. Kemudian laksanakan puasa ya. Dan jangan lupa kebutuhan air putih harus cukup. Dan nutrisi madu bisa. Saya menggunakan madu. Madunya pakai madu yang murni ya, jangan asal-asalan kalau pilih madu. Oke gitu Kak, silakan bisa diterapkan barangkali nanti bisa bermanfaat ya. Silakan komen kalau ada pertanyaan lagi dan teman-teman semua silakan komen. Istilahnya kita di channel ini kita belajar bersama seputar lambung. Oke teman-teman, kita coba lagi di video berikutnya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.